Halo teman-teman, kita lanjut ya untuk bacim part 2. Nah, bacim part 2 ini ada sekitaran 1, 2, 3, 4 aturan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah terkait huruf konsonan N, L, M, dan Ng. Atau kalau saya dalam menghafal cepatnya itu adalah nalamanga gitu. Jadi nalamanga ini jika bertemu dengan huruf konsonan, maka huruf konsonan berikutnya itu dibaca ganda gitu. Contohnya ini adalah onta. Jadi, kan kalau seandainya kita baca sesuai hanggulnya kan ini O, ini N, ini ta, ini A. Jadinya onta kan. Tapi karena dia aturannya nalamanga, N, L, M, dan Ng, kalau seandainya bertemu dengan huruf konsonan, maka huruf konsonan berikutnya itu dibaca ganda, maka ini jadi ta. Oke? Jadi bacanya adalah onta. Onta itu artinya datang. Oke? Sama dengan nun saram. Nah, ini kan N, U, N, S. Saya udah kayak orang Korea aja nih. Nun, sa, nun, sa, ram. Oke? Jadi nun saram. Nah, kalau kita bacakan nun saram seharusnya. Tapi karena dia adalah bagian dari ini nalamanga, maka bacanya itu jadinya ini di double. Jadi nun saram. Kan kalau dia seandainya di double, dia itu lebih jelas aja gitu kan bacanya. Dia menjadi lebih jelas untuk dibaca gitu. Kalau seandainya bertemu dengan nalamanga. Oke, nah kemudian yang ketiga itu adalah contohnya adalah gangka. Ini seharusnya kan ka. Ini seharusnya ka, a, ga, kangga. Seharusnya ya. Tapi karena ini adalah bagian dari nalamanga, jadi kita akan memperjelasnya menjadi kangka. Ininya jadi kangka. Oke? Nah, itu dengan kata-kata nalamanga. Nalamanga. Itu yang harus kita hafal. Kalau sebelumnya juga kan kata-katanya kata baja ya. Kalau ini nalamanga. Oke? Nah, ketujuh itu mirip dengan yang sebelumnya. Kata baja. Tapi kalau ini dia menjadi tambah sa. Jadi kata baja sa. Kalau sebelumnya kata baja bertemu dengan ha, maka dia di sini menjadi diperjelaskan. Nah, sama kalau seandainya kata baca sa, jika bertemu dengan segeng mereka, jadi kalau sebelumnya kata baca bertemu dengan ha, maka ha diperjelas. Nah, kalau kata baca sa bertemu dengan huruf yang sama, sesama geng kata baca sa juga, maka dia menjadi double. Jadi k, t, p, s, c. Karena dia punya double, dia punya yang diperjelas. K, t, p. Ini nggak ada yang diperjelas, makanya dia nggak masuk di gengnya.
Nah, kalau kata baca bertemu dengan H, dia diperjelas. Kalau kata bajasa dia bertemu dengan diri sendiri, maka dia berubah jadi double. Contohnya apa? Ini kan siktang ya. Siktang atau restoran ini, kan tulisannya ini ya. Siktang. Tapi karena dia ini adalah bagian dari kata bajasa, ini, jadi dia menjadi double D-nya. Jadinya siktang. Oke? Ini sama dengan tokparo. Tokparo. Jadi ini kan D ya. Tok. Tokparo. Nah, tapi karena ini masuk di dalam kata bajasa, maka dia menjadi P. Dia jadi P karena dia digabung. Jadi tokparo. Tokparo itu adalah artinya lurus ya. Tokparo lurus saja gitu. Oke, sama dengan hakyo. Jadi hakyo. Jadi dia H, A, K, hakyo. Nah, ini G-nya jadi double kita bacanya. Jadinya hakyo. Hakyo. Oke. Ingat ya. Supaya mempermudah, tadi nalamanga satu kata bajasa, satu sebelumnya kata baja. Oke, selanjutnya huruf B. Jadi huruf B jika bersemu dengan H, maka akan dibaca P. Nih, contohnya. Contohnya adalah ini kan D. P. Nah, kan H kalau di tengah tidak kita anggap kan? Ingat ya, H kalau di tengah nggak kita anggap. Dia nggak ada ini. Nah, karena P bertemu H, ini berubah menjadi P. Theta P. Oke? Nah, sama dengan, ini kan kalau kita baca kan jab. Tapi kan H nggak kita baca ya. Nah, P-nya kita ubah jadi P. Japita. Oke? Japita. Japita atau tertangkap artinya. Sama dengan ini. Ini kan da. Dap. Ini dap. He. Dap he gitu kan. Tapi kan ini kan he-nya nggak dibaca ya. Ini berubah menjadi P. Jadinya tap-tape. Tap-tape. Nih, kayak gini jadinya bacanya. Tap-tape. Tidak sabar. Oke? Dan yang terakhir, huruf konsonan D dan T. Jika bertemu dengan I. Nah, ini sering nih keluar. D dan T ini jika bertemu dengan I. Nah, contoh yang paling terkenal itu adalah kaci. Kaci. Ini kaci kan, Kak. Ini kan seharusnya kalau kita baca kan kati ya. Kati. Tapi karena aturan bacim, maka ini T dirubah menjadi ci. Oke, bacanya jadi kaci. Midati. Nah, kalau kita baca kan sebenarnya midati. Kan? Midati kan? Nah, tapi karena dia adalah D bertemu I, maka dia menjadi ci. Midaci.
Oke. Sama dengan ini. Ini kan seharusnya bacanya adalah beauty. Bukan beauty jadinya. Ini kita ganti dengan beauty. Oke, beauty. Nah, terakhir itu adalah mati. Oke. Mati. Mati. Nah, dia nggak bisa ya kita baca mati. Karena tadi dia D ketemu I. Jadinya maci. Jadi bacanya maci. Maci. Oke? Demikian teman-teman untuk video kali ini. Dihafal-hafal lagi nala manga sama kata bajasa ya. Saya juga lagi ngafal ini. Karena untuk bisa membacanya harus dipahami lagi. Nala manga dia menjadi ganda, kalau kata bajasa dia jadi double, kemudian kalau B ketemu H jadi P, kemudian huruf D dan T kalau bertemu dengan I bacanya itu jadi C. Oke? Bye-bye semuanya, sampai bertemu di pengucapan nasalization dan ini terakhir dari Bacim. Dadah!